روح سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابن الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهم الجميع وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين وخصوصياتهم وكراماتهم ويحيينا بحمايتهم في الدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بإشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة، والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها، وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه اللاتي تشرفن بإشرة سيد المرسلين، خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berkat limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam tujuan yang sama, niat yang sama, yaitu daripada mengabulkan hajat sahibul bait dengan diadakannya yaitu daripada pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, yang mana mudah-mudahan dengan pembacaan ini kita sama-sama yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dan syafaatnya Rasulullah dan juga syafaatnya daripada sahibul manaqib, dan juga mudah-mudahan kita sabarataan yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosa-dosa kita, segala dosa-dosa orang tua kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan hajat-hajat kita, apa yang kita pinta, apa yang kita harapkan daripada urusan dunia maupun urusan akhirat, mudah-mudahan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan
junjungan besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para pengikut tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Adapun setelah itu marilah sama-sama kita dengarkan yaitu daripada pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sebaik-baik perempuan adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Nah, mudah-mudahan kita sabarataan yang hadir di sini itu termasuk daripada orang-orang yang mencintai Siti Khadijah, sehingga Rasulullah pun cintai juga kepada kita sabarataan. Karena kecintaan ini amatlah penting bagi kita. Karena di akhirat itu seseorang itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena tergantung dengan orang yang dicintainya di dalam dunia. Siapa yang dicintainya di dalam dunia, maka di akhirat pun dikumpulkan dengan orang yang dicintainya tadi. Apabila orang yang dicintainya adalah orang soleh, orang alim, orang wali, maka insya Allah di akhirat karena dikumpulkan bersama siddiq. Begitu juga sebaliknya, apabila nang di dunia kita nih, nang kita cintai, nang kita idolakan orang-orang kada Islam, orang kafir, artis misalnya, atau orang-orang yang bukan daripada Islam, nang dicintainya di dunia, maka karena di akhirat pun dikumpulkan Tuhan beserta orang yang dicintainya tadi. Jadi penting benar kalau kecintaan kita inilah ya, kalau karena ujar Rasulullah di dalam hadis, innamal mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu ujar Nabi dikumpulkan karena di akhirat beserta orang yang dicintainya. Siapa yang dicintainya di dalam dunia, maka karena di akhirat dikumpulkan lawan orang itu tadi. Makanya kita penting benar yaitu ada rasa cinta kepada orang-orang saleh, orang-orang alim. Karena mereka inilah yang akan memberi syafaat lawan kita. Kalau kita dalam hidup nih mengharap amal ibadah kita kada kawa malih hendak masuk surga, karena tak banyak gawiannya. Kalau kita ini tak banyak salahnya, tak banyak maksiatnya kita nih, karena kita ini kada alim hidup. Artinya banyak maksiat tadi, kita menyadari kita ini banyak maksiat, tiap hari itu pasti tagawi maksiat. Kalau hendak masuk surga itu dalam memang umat Rasulullah itu barataan masuk surga. Nah, selama inya mati dalam keadaan membawa iman, insya Allah masuk surga. Cuma kadang kan tergantung amal ibadahnya ya. Kalau disiksa dahulu kan bila apa yang marahnya maksiatnya banyak, nah disiksa dahulu hanya karena sudah habis daripada maksiatnya tadi, hukumannya tadi, hanya dimasukkan ke dalam surga. Nah, cuma karena ada juga orang itu nang kada tanpa siksa di akhirat, langsung dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Salah satunya ialah orang yang mendapatkan syafaat daripada orang-orang saleh, orang-orang wali. Nang mana hidupnya di dunia katuju lawan orang saleh, cinta lawan orang saleh, pasti dapat syafaatnya orang wali atau orang saleh tadi. Nah, makanya penting tadi kecintaan kita ini ditanamkan mulai lagi ke kanak. Ya lah, jangan sampai kita itulah di dalam hati itu kada katuju lawan orang saleh, jangan sampai. Apalagi benci, apalagi memusuhi. Siapa kalah bila orang terkena orang tu saleh, orang tu wali, jangan sampai di hati kita ma'itirat aja, jangan sampai apalagi memusuhi. Karena itu alamatnya mati dalam keadaan kada baik, su'ul khatimah. Nah, alamat mati seseorang itu su'ul khatimah ialah ia benci lawan wali, benci lawan orang-orang saleh. Itu alamatnya mati dalam keadaan kada beriman, yaitu su'ul khatimah. Berapa banyak orang yang mati kayak itu tadi, yang Allah ketika hendak mati sakaratul maut ngalih benar mengucap kalimat syahadat, ditalkinnya sudah
Nah, ditakuni sekalinya sebabnya apa? Oh, sekalinya di dalam hidupnya yang pernah memusuhi kada katuju lawan orang soleh tadi. Maka sebabnya ini kada kau mengucap kalimat syahadat. Maka orang yang kawam matinya dalam mengucap kalimat syahadat masuk surga. Yang lain man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, ujar Nabi. Orang yang akhir hidupnya kawam mengucap kalimat la ilaha illallah maka pasti masuk ke dalam surga. Pasti. Ini tergantung apa ngarannya kelakuannya, itu tergantung kelakuannya di dunia. Bila kelakuannya bagus, insya Allah nyaman mengucap dua kalimat syahadat tadi. Dan juga atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan lagi beliau pada hari dibangkitnya Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu, bermula ini adalah sebagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Dan mudah-mudahan kita di sini termasuk daripada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kada lain tujuan dibacakannya manaqib ini ialah untuk mendapat keberkahan dan rahmat, di mana di situ dibaca akan manaqib tadi. Nah, maka rahmat inilah yang kayaknya akan memasukkan kita ke dalam surga, itu rahmat. Ada amal ibadah kada? Kalau amal ibadah seseorang ada kecuali dengan rahmat Tuhan juga. Makanya di dalam ujar Rasulullah pernah menceritakan, ujar Nabi, dulu ada seseorang di zaman Bani Israel, hidupnya ibadah aja 500 tahun. Gawiannya ibadah aja. Di mana ibadahnya di dalam batu lang, pastilah di dalam batu. Karamatnya tuh diberikan Tuhan bahwa ibadah di dalam batu. Apabila ini jadi hendak makan, bermunajat lawan Tuhan, minta lawan Tuhan, dikabulkan Tuhan, makanan diberi Tuhan, makanan jadi nyaman ibadah aja gawiannya sudah di dalam batu ulang, ujar Rasulullah 500 tahun. Pas mati orang tadi meninggal di akhirat hendak masuk ke dalam surga, ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat, masukkan si fulan itu ke dalam surga dengan sebab rahmatku, ujar Tuhan. Dengan sebab rahmatku, kada sebab amal ibadahnya, kada, dengan sebab rahmatku, ujar Tuhan, masukkan fulan tadi ke dalam surga. Nah, ketika itu mendengar itu tadi nang hamba nang ahli ibadah tadi protes, ujarnya, wahai Tuhan, ulun kada hendak masuk ke dalam surga dengan sebab rahmat pian, kada hendak. Ulun ni hendak masuk surga dengan sebab amal ibadah ulun yang banyaknya. Ulun ahli ibadah di dunia, banyak benar ibadah ulun. Ulun gawin ulun ibadah aja, ulun kada hendak masuk surga dengan sebab rahmat pian, tapi masuk akan surga dengan sebab amal ibadah ulun. Ujar Tuhan, ai Tuhan, aina dahulu. Menikam hendak itu, ayo kita timbang dahulu amal ibadah ikam nang 500 tahun tadi lamanya. Kita timbang dengan satu biji mata yang kuberikan kepada ikam. Akhirnya ditimbang nikmat nang satu biji mata yang diberikan Tuhan lawan kita nih, ditimbang lawan amal ibadahnya nang 500 tahun tadi, yaitu banyak barat timbangan sabiji mata. Nah, kalah amal ibadahnya yang 500 tahun tadi, kalah timbangannya lawan nikmat Tuhan yang diberikan Tuhan lawan sebiji mata lawan kita aja. Kalah artinya ada kau menyamai ya kalah. Nah, sedangkan kita ini kan banyak benarnya diberi Tuhan rahmat, apa ngarannya nikmat, mata 2 biji, kau behina, kau apalagi hidung ya, kalau batalinga sempurna aja. Itu bilang apa kau bajalan, kau tangan kau bergerak, itu kan nikmat Tuhan berataan tuh. Nah, makinnya ini tuh kada kau kita membalas rahmat Tuhan tuh kan, apa nikmat Tuhan tuh kada kau ngalih hendak masuk surga dengan sebab amal tadi jar Tuhan. Mun ka itu jar Tuhan masukkan ke dalam neraka aja ya sudah, yang ada masukkan ke dalam neraka ya sudah jar Tuhan, mengalih aja hujarin nang hamba tadi, jangan wahai Allah, wahai Tuhan, ayo ulun masuk surga dengan sebab rahmat pian. Karena jadi ulun hendak masuk surga dengan sebab amal ibadah ulun. Nah, artinya ya kalau kita barataan ini sebanyak apapun amal ibadah kita, mun kita kada dapat rahmat Tuhan, kada kau masuk ke dalam surga. Cuma lah ya kalau kadang orang itu ujarnya aku masuk surga jar, ular apa ngarannya kada sana amal banyak-banyak aja.
Ya kalau bagun masuk surga itu dengan rahmat Tuhan juga aja, kasih sayang Tuhan juga, ada ibadah jadi memasukkan Tuhan ke dalam surga. Nah cuma apa ngarannya rahmat itulah, rahmat Tuhan itu letaknya di dalam ibadah. Rahmat Tuhan itu di mana letaknya di dalam ibadah. Ada tahu kita nang ibadah nang mana, nang ibadah nang mana yang diterima Tuhan, nang dapat rahmat Tuhan kita kada tahu. Ya siapa tahu kan ibadah nang ini kan ya kalau berapa banyak orang-orang saleh. Imam Syafi'i contohnya, Imam Syafi'i imam kita ya kalau imam mazhab Imam Syafi'i. Sidin itu masuk surga dengan sebab kitab-kitab sidin yang banyak lah, dengan sebab amal-amal ibadah ini sidin yang banyak lah kada. Itu dengan sebab ketika sidin mengarang kitab. Nah, ketika sidin mengarang kitab ada satu ekor lalat hinggap di sidin, di tangan sidin, hinggap di pena sidin, di pulpen sidin yang cinta sidin. Orang barat itu kan mengarang kitab lawan cinta, langsung yang lawan cinta. Jadi lalat tadi jadi hinggap di cinta sidin maisap pangatnya cinta nang dasar sidin mengarang kitab dilihat akan sidin aja sampai kanyang, setelah kanyang tarabangai lalat tadi. Nah sebab itu tadilah Imam Syafi'i dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Ya, ketika orang bermimpi kan wahai Imam Syafi'i kenapa pian, sebab apa pian masuk surga tadi, dengan sebab amal ibadah pian yang banyak dengan sebab kitab-kitab karangan pian yang banyak ada aja sidin. Dengan sebab itu tadilah aku ketika lalat haus kubariakan aja minum cintaku sampainya kanyang. Nah, maka dengan sebab itu Allah Ta'ala maampuni aku. Nah, jadi rahmat Tuhan itu letaknya kita kada tahu di mana ya kala. Nah, maka rahmat Tuhan inilah nang kawa karena menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi intinya ya kala dengan memperbanyak ibadah juga telah. Nah, karena rahmat tadi letaknya di dalam ibadah, kada ada letaknya rahmat itu di dalam maksiat, kada ada. Letak rahmat itu di dalam ibadah kepada Allah. Nah itu tadi ujar sidin tujuan daripada dibacakannya manaqib ini salah satunya ialah supaya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah Sayyidah Khadijah ini adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik, akhlak terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam, membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin di dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan itu dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilannya di dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dan dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin di dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, unta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau dari berkawin?" Jawab baginda, "Aku tidak punya apa-apa." Berkata Nafisah, "Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau?
Dijawab oleh baginda, siapakah? Berkata lagi Nafisah, Khadijah. Dijawab lagi oleh baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju. Maka mendapat keberuntungan dunia dan akhirat, Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin Khairul Bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman baginda berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya. Walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangatlah mulia. Kemudian lagi berkata Waraqah bin Naufal. Segala Waraqah bin Naufal ini adalah itu pamannya Sayyidah Khadijah, orang ahli kitab di zamannya, menguasai daripada kitab-kitab orang-orang bahari. Bahkan beliau ini tahu tanda-tanda, yaitu karena bahwasanya Nabi akhir zaman. Ini adalah pamannya Sayyidah Khadijah. Ini orangnya buta lah, tapi ahli kitab luar biasa. Ujar Waraqah bin Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubung kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Talib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor unta, dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan rela beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang daripada Gua Hira. Gua Hira ini tinggi, apalagi zaman Rasulullah. Zaman dahulu itu kadada berpoih ini kan, alhamdulillah wah ini nyaman sudah diulakan orang kayak tangga itu nah. Jadi naiknya nyaman, kayak ada tangganya, batu-batu disusun orang. Kalau bahari, kalau di zaman Rasulullah kadada tangga ini batu biasa Pak. Maka pulang tinggi pulang kurang lebih wah ini haji ditempuh nang wah ini nang jalan nang nyaman nih lah, itu kurang lebih hampir 1 jam. Kita pernah alhamdulillah naik ke sana naik, itu kurang lebih hampir 1 jam. Nah, apalagi zaman Rasulullah mengalih jalannya batu-batu biasa aja lagi, lalu tinggi bener tuh lah. Nah, Sayyidah Khadijah luar biasa sidin, selalu mengantari makanan kemana ngaranya ke atas tadi naik. Nah ya kalau ini adalah, nah ini perlu nangkawa kita contoh bagi perempuan-perempuan bagaimana akhlak Sayyidah Khadijah lawan suami sidin. Nah, itu juga seharusnya kita perempuan-perempuan lawan lakinya. Ya kalau karena tujuan daripada manakib ini salah satunya lagi ialah untuk kita bisa mengambil pelajaran, mengambil apa ngarannya nasihat tata cara hidup nang orang nang bagus tuh ya kalau makanya tujuan di karang manakib itu supaya kita itu kalau menuruti, kalau mau empati, oh gawian nang bagus itu kayak ini caranya ya kalau orang salih, orang alim nasinya orang wali kayak ini nang bagus amal ibadahnya kayak ini caranya itu nang kau diumpati. Nah, itu caranya itu adalah tujuan daripada itu di karangnya manakib ini. Nah, sedin luar biasa lah, yaitu Sayyidah Khadijah ini sabar, sedin menunggu ya kalau nah kayak itu seharusnya kita laki tuh misalnya kalau datang bagawi napa-lapa disambut itu seharusnya ya kalau dengan senang, dengan gembira. Ada ini wah ini kada kayak itu lagi laki tuh datang lapa berusaha ya kalau lah
maapak, misalnya kan bahuma maapak, seharusnya nang bini itu kan mun laki datang itu ya kalau disambut, seharusnya makanan siap sudah kata jangan disariki. Ini kadang laki hanya datang bawa usaha lapa-lapa disambut dengan yang ditakuni duit, lihat nah bawa usaha tijar. Nah kalau tak salah sudah lawan yaitu daripada akhlak nang bagus. Kadang itu seharusnya kalau perempuan nang bagus itu ialah dengan berakhlak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita cara membaca manakib ini supaya kita tahu bagaimana akhlak nang bagus. Kayak itu cara perempuan terhadap suaminya. Ya kalau bila laki datang bagawi disambut, ya kalau dilayani. Nah kayak itu seharusnya kayak Siti Khadijah. Jangan ini dimamai hanya datang laki-lakinya datang bagawi dimamai sudah. Apalagi misalnya ini ya kalau kasihan di gawian tadi kan laki-laki ini kadang mempunyai masalah. Ada juga yang di dalam gawian itu apakah mungkin tak salah, apalagi kadang diampihi daripadanya berusaha diampihi kadang. Nah ini kadang bibinian itu ya kayak kadalah misalkan laki diampihi dimamai kayak ngalih mencari usaha tahulah aja. Artinya laki lapa-lapa sudah seharusnya kan kadang itu caranya nang bagus itu caranya. Oke apa ya kalau laki nih misalnya diampihi dalam gawian bulik bagawi diampihi orang ya caranya sikapnya kita begitu sabar ya kalau yang lain artinya insya Allah karena rezeki kita berarti habis sudah di sana. Nah, itu seharusnya kan mungkin rezeki kita habis sana sudah mungkin rezeki kita di lain pulang bahwa sana lain ada aja lagi pulang kita. Artinya rezeki jangan takutan jangan khawatir masalah rezeki karena yang memberi rezeki ini bukan usaha yang lain. Yang memberi rezeki itu Allah bukan usaha lain. Jangan berharap usaha yang memberi rezeki itu Allah juga. Nah itu seharusnya itu adab kita lawan suami kita. Nah, seperti contoh daripada Sayyidah Khadijah tadi lawan Rasulullah yaitu selalu menghibur ya kalau selalu ridha apa-apa nang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi sedin adalah sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang lembut dan bijaksana. Nah ini Siti Khadijah inilah sedin di samping alim orangnya alimah pulang pintar pulang pintar. Kalau ketika sidin awal-awal menerima wahyu kada gampang-gampang. Rasulullah itu adalah berkhalwat seorangan di atas gunung di Gunung Hira apa di gunung berkhalwat seorangan beribadah. Malaikat Jibril ini langsung aja datang apa ngarannya memagut lawan sidin. Kalau tak kajut kalau ya kalau kita tuh seorangan ya kalau kadang di Pulau Kadek seorangan hanya apa ngarannya kadang daun aja bergerak kan sudah ya kalau jadi melihat daun bergerak takutan sudah di seorangan di putaran biasanya. Kayak itu juga Rasulullah ini kan manusia juga kayak kita juga ada mempunyai basyariah juga. Jadi ketika sidin berkhalwat di Gua Hira tadi ketika itu malaikat Jibril langsung datang memeluk langsung memagut lawan sidin. Akhirnya kan makanya sedih ketika itu menggetar jadi kala balik ke rumah minta selimuti lawan Khadijah. Cuma ya kata Sayyidina Khadijah ini pulang orangnya pintar pulang lawan alim pulang jadi tahu bagaimana caranya ya kalau menyambut suami nasihati suami ya apa caranya. Sedih terjadi nang kayak itu tadi nah maka wajar Sayyidina Khadijah ujar sedin demi Allah ujar sedin sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung tali silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang-orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah nabi akhir zaman dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhaira dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Jadi Sidin sudah tahu sudah tahu bahwasanya Sidin ini karena cagar yaitu bersuami balaki yaitu nabi akhir zaman. Ini riwayat yang pertama. Ada juga di dalam riwayat yang lain disebutkan ketika suatu malam Sayyidah Khadijah ini Sidin bermimpi. Di dalam mimpi Sidin tadi melihat cahaya nur yang terang luar biasa masuk ke dalam rumah Sidin.
masuk ke dalam rumah malam tak mimpi Sidin. Ada cahaya dari atas langit yang terang luar biasa masuk ke dalam rumah Sidin menembus. Jadi bingung Sidin, apa garangnya kalau takbir mimpi ini luar biasa cahaya masuk ke rumah. Akhirnya siangnya ditakunakan Sidin lawan paman Sidin yang bernama Waraqah bin Naufal tadi. Karena Waraqah bin Naufal ini orangnya ahlinya takbir di dalam mimpi, ahlinya. Terus pulang ahli kitab pulang. Nah, akhirnya ditakunakan dengan paman Sidin tadi. Wahai pamanku, ulun malam tadi tak mimpi kayak ini. Oh, jar Waraqah bin Naufal paman Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah, ikam karena bahwasanya di rumah ikam itu akan ada dimasuki oleh seseorang yaitu Nabi akhir zaman, seorang makhluk yang luar biasa, seorang makhluk yang sempurna, bahkan seorang daripada paling abdal makhluk. Karena cagar ada badiam di rumah ikam. Artinya ikam ini cagar karena bersuami balaki yaitu daripada Nabi akhir zaman. Nah, ini di dalam riwayat yang lain kayak itu ada menyebutkan. Nah, jadi Sidin sudah tahu juga itulah sebelum bertemu dengan Rasulullah pun Sidin sudah tahu karena bahwasanya Sidin ini karena cagar bersuami daripada Nabi akhir zaman. Makanya ketika Sidin melihat akhlak Rasulullah tadi kan ketika berdagang semalam itu kan itu kayak itu yang dikisahkan tadi. Nah, itu akhlak-akhlaknya sesuai sudah tanda-tandanya ciri-cirinya bahwa ini adalah Nabi akhir zaman, makanya Sidin yang berdatang. Makanya kan apa ngaranya kisahnya itu perkawinan ini kan Sidin kan yang berdatang kadang nama Rasulullah tuh asalnya kan yang kalian yang tadi kan bahwasanya yang hendak lawan Rasulullah itu adalah Sayyidah Khadijah. Karena Sidin sudah tahu bahwasanya itu tadi adalah tanda-tanda ciri-ciri Nabi akhir zaman. Karena mereka para apa ngaranya ahli kitab dahulu itulah mereka itu mengenal daripada sifat-sifat Nabi akhir zaman, bahkan mereka itu lebih mengenal daripada tanda-tanda sifat-sifat anak mereka sendiri. Kita tuh kan anak kita tuh otomatis kan karena ya kalau kelakuannya wataknya tahu ya kalau sifat-sifatnya. Nah mereka yang dahulu itu ahli kitab itu menguasai kitab bujur, mereka tuh mengenal tanda-tanda sifat-sifat Nabi akhir zaman, bahkan mereka lebih mengenal daripada anak mereka sendiri. Nah tahu Nabi akhir zaman tuh matanya kayak ini, bentuknya, hidungnya kayak ini, tahu disebutkan di dalam kitab-kitab bahari yang bujur-bujur, kitab Taurat, kitab Zabur itulah itu disebutkan apa ngaranya sifat-sifat Rasulullah lengkap di sini. Maka lawai ini kan sudah itu di apa ngarannya diubah orang sudah. Kalau nang bujur-bujur kitab Jabur lawan Taurat yang bahari itu di situ disebutkan banyak daripada sifat-sifat tentang Nabi akhir zaman. Nah, sesungguhnya telah memberi kabar akan aku tadi oleh Rahib Buhaira dengan kabar yang nyata. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda, walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu. Perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat. Karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak tidak terhingga. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini awal-awal yang masuk Islam lah. Setelah Rasulullah masuk Islam, yang pertama memeluk agama Islam ialah Sayyidah Khadijah. Jadi ini terkenal kan bahwasanya di zaman Sidin yang paling sugih di zaman Sidin ialah Sayyidah Khadijah. Bahkan kekayaan ahli Makkah di zaman itu 2/3 kekayaan ahli Makkah dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Artinya sugih benar Sidin. Ketika bersuami kawin lawan Rasulullah, ujar Sidin jar Sayyidah Khadijah, wahai Rasulullah, mulai malam ini harta yang ulun miliki barataan ulun serahkan lawan pian barataan. Tentang sarapian aja menggunakan besan apakah? Padahal bersugihnya lah. Sampai habis harta tadi dikorbankan Rasulullah untuk menyebarkan agama, untuk berdakwah, yaitu daripada menyampaikan, menyiarkan agama Islam. Makanya luar biasa jasa daripada Sayyidah Khadijah ini. Ya kalah, makanya tiap-tiap kebaikan apa aja itulah, tiap-tiap kebaikan apa aja makin Islam ini makin berkembang, maka makin mengalir teruslah kebaikan daripada kepada Siti Khadijah. Sidin dapat terus pahalanya mengalir terus lawan Sidin kan.
Ada sebab sidin ya kan, termasuk sidin artinya ikut handil yang besar, menanam saham yang besar di dalam perjuangan Islam ini. Pokoknya tiap-tiap kebaikan apapun pasti dapat pahalanya daripada Sayyidah Khadijah ini, karena luar biasa jasa sidin. Itu sampai-sampai diriwayatkan ya kalau ketika sidin hendak meninggal itulah ujar Sayyidah Khadijah berucap lawan Nabi, wahai Rasulullah, jikalau perjuangan Islam masih belum selesai, sedangkan pian perlu perahu untuk mengarungi lautan, menyeberang lautan untuk menyiarkan dakwah Islam, sedangkan ulun sudah mati, ujar Sayyidah Khadijah, maka ulun rela kubur ulun tabuk tulang belulang ulun jadiakan perahu kesampian menyeberangi lautan tadi untuk menyebarkan agama Islam. Saking kaitunya luar biasa lah Sayyidah Khadijah ini, perhatiannya lawan Rasulullah. Makanya Sayyidah Khadijah tanda syukur kita ini ya kalau lah, tanda syukur kita yaitu pembacaan manaqib ini untuk tanda syukur kita daripada yaitu mensyukuri nikmat Islam yang sampai kepada kita ini. Alhamdulillah ini bukti tanda syukur kita, karena sepandai-pandai artinya apa ngarannya kita pandai bersyukur, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah daripada yaitu kenikmatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ini suatu faedah. Barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan, atau pas hari ini tanggal 11 Ramadan lah, pas ya lah, tanggal 11 Ramadan tiap tahun membaca, atau pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijriah, bulan selain Ramadan, maka niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Cuma jangan ini jadi akan tujuan, jangan anak penyugihan ya, kalau anak pesugihan ya jangan. Artinya ini insya Allah ya kalau ikhlas ya, kita tuh beramal tuh ikhlas insya Allah, karena bila kita sudah ikhlas bujur-bujur ikhlas beramal tadi kada mengharap apa-apa diberi Tuhan aja, karena nang fadilah ini tadi nah insya Allah diberi tuh Tuhan. Selama kita beramal tadi kada mengharap yaitu daripada dunia. Ini adalah kelebihan ya, kalau kelebihan ya kalau orang jadi barang siapa yang melazimkan ini insya Allah diberi Tuhan rezeki yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Apabila ia berniaga maka Allah beri untung yang banyak lagi, halal serta mudah segala urusannya. Apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang maka membaca manaqib ini, kemudian ia kuasa menyembelih kambing dan dibagi-bagikan dagingnya, kemudian pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya, dan disampaikan Allah segala hajat-hajatnya dunia maupun akhiratnya. Mujarab artinya terbukti. Nah orang yang banyak hutang insya Allah yakin lah, cuma syaratnya dengan yakin, jangan cucubaan. Kita kadang itu kita ke cucubaan aja ya kalau lah nah gara-gara cucubaan tadi lah kada dilanjurkan Tuhan, kada diberi Tuhan kabul ya kalau yakin, harus dengan yakin insya Allah yakin akan bujur-bujur. Nah, dengan yakin itu tadilah insya Allah ya Tuhan memberi, karena ya kalau sekurang-kurangnya itulah kita kada kau cuma adakan misalnya hendak mengadakan manaqib kada kau kada berduit ya kalau sini kan jadi sedih dengan menyembelih kambing ya kalau betul hadiahnya pahalanya dihadiahkan lawan sedin bilang sekurang-kurang jadi ulama mengada kawaju kita hendak juga misalnya mengadakan manaqib nih maka ada duit sekurang-kurangnya bahadiah bersedekah 10.000 kan misalnya dihadiahkan lawan orang fakir orang miskin kan lawan masjid kan. Nah pahalanya kita hadiahkan lawan Sayyidah Khadijah, insyaallah hasilnya kita daripada mendapat fadilah yaitu daripada memperingati atau mengadakan haul daripada Sayyidah Khadijah ini tadi. Itu sekurang-kurangnya pada hari ini misalnya sedekah hadiahkan pahalanya ke dalam salib, insyaallah hasil daripada maksud itu tadi. Adapun syarat kita ingin mendapat karamat sahabat atau para aulia Allah yaitu dua biasanya. Pertama, hati kita yakin bahwa orang itu adalah orang yang hampir dan mulia dan tinggi derajatnya di sisi Allah dengan tiada syak. Supaya kita mendapat madat sir para aulia Allah itu, kita di dalam hati ini yakin akan bujur-bujur, jangan ada keraguan. Orang tua di Allah yakin sudah, jangan sampai kita ragu. Karena al-madad bikadril masyhad.
Madatnya orang-orang soleh, orang-orang alim, orang wali itu tergantung masyhad kita, tergantung penyaksian kita, tergantung keyakinan kita. Seapa keyakinan kita lawan orang tadi, saya itu juga kita dapat sirnya. Bila 50% aja kita yakin orang itu orang saleh, orang alim, percaya kita cuma percaya ini separuh aja kada tapi yakin benar, makanya kita dapat apanya ngarnya sir tadi separuh juga. Jadi tergantung keyakinan kita. Kayak orang belajar ilmu, belajar sekolahan juga itulah. Ya kalau orang belajar itu seapa keyakinannya lawan gurunya, sangka baiknya lawan gurunya, saya itu makanya dapat sirnya juga karena dapat keberkahan dari gurunya. Nah, tergantung keyakinan kita lawan perguruan kita. Karena al-madad biqadri masyad, tergantung keyakinan kita lawan Tuhan wali tadi, insya Allah saya itu juga kita dapat madadnya tausir atau barakat daripada orang wali tadi. Nah, yang kedua syaratnya supaya kita mendapat sir tadi atau madad tadi, tiada mungkir etikat kita pada kemuliaan dan kewaliannya. Jikalau di dalam pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Nah, sekalipun gawian sidin menyalahi daripada adat syariat. Nah, orang itu terkenal waliullah, orang soleh, jangan diingkari. Yakin aja kita orang itu memang orang soleh, jangan sampai kita mengetirat wali apa itu jar. Ya kalau kada bisa sembayangan ya, kalau sembayang tang hari apa namanya sembayang Jumat kada ada lihat, kada tu sanggul kan sidin yang lala kada pernah lihat sembayang di kampung sembayang Jumat, cuma orang wali, orang soleh, bujur orang salih wujud wali orang tadi sidin sembahyang di mana ngarannya di Makkah. Itu Kalampayan saksinya ya, kalau sidin pernah bertemu kan, pancak bertemu apa dikisahkan Datuk Kalampayan bahwasanya sidin melihat Datuk apa ngarannya Datuk Sanggul tadi si Abdul Samad Sirajuhuda sidin sembahyang ngarannya di mana di Makkah sana. Itu kan orang wali di Hadramaut sana ada ngarannya Al Habib Abdurrahman Asgab. Habib Abdurrahman Asgab. Ketika itu sidin bapandir lawan bibinian di tengah jalan. Karena lah termasuk di Hadramaut itu termasuk aib, termasuk nang tercela, nang ada bagus. Apabila bapandiran lawan bibinian di tengah jalan itu ada bagus. Jadi sidin tadi bapandiran nang Abdurrahman tadi bapandiran lawan bibinian di tengah jalan. Ada seseorang lewat, orang biasa aja lewat. Melihat sidin bapandiran tadi. Langsung emang etirat dalam hati nih, itu Habib, itu kada bagus itu yang digawi bapandiran nang bibinian di tengah jalan di dalam hati aja yang berucap geritik hati nih. Ayo berikan sudah, mama iratan menyangka kada baik tadi lawan sidin. Padahal mungkin aja sidin itu tadi kan ya kalau orang sanak sidin kada tahu, karena orang-orang Hadramaut itu lagi becadar kada tahu bibinian itu kada tahu siapa-siapa ya kalau lah kada pinando kita sangkaan orang tadi kada bagus sudah. Akhirnya pas balik ke rumah hendak masuk ke WC nambah kami ketika anak bakami sekalinya hilang kamaluan, kada ada lagi kamaluan seorang. Ya, bakami kemana? Mau lurakan bajunya ya kalau kada ada lubangnya, kada ada anunya, kada ada apanya, kemaluannya kada ada lagi hilang, bingung. Nah, kemana kamaluan tuh kada ada lagi, bingung. Akhirnya dipikirkan. Oh, aku tadi di tengah jalan tadi mungkin aja menyangka nang kada baik, hatiku tagaritik nang kada baik lawan Habib Abdurrahman itu nah. Padahal sini orang saleh, orang alim, mungkin aja sebab itu aku artinya di anu Tuhan karena dia pengarnya katuhan bahasa kita itu kan katulahan. Akhirnya datang lawan Habib Abdurrahman tadi. Belapor, wahai Habib, ulun kaini dikisahkan. Kisahnya tadi kan kaini kamaluan ulun hilang nah. Ya apa caranya? Ya kala kada kamaluan kada datulah, kada dani ya kala apalah arti dunia ya kala lah. Ya, orang berdua laki bini itu kan artinya tuh ya kala termasuk yang penting itu kan itu tuh ya kala lah. Kada ada itu ya kala kada bahagia hidup dua laki bini. Nah akhirnya belapor lawan sini. Oh jadi sidin nyaman aja gampang ya ikan bulik ya pulang ke rumah usaha timbul pulang kamaluan ikan. Akhirnya bulik pulang ke rumah berdua akan sidin. Akhirnya pas bulik ke rumah masuk ke WC akhirnya timbul pulang kamaluannya tadi. Nah itu orang saleh ya kalau orang alim apapun yang digawi orang saleh orang alim itulah. Nah, orang apalagi sudah terkenal itu orang memang orang wali jangan sampai kita menggaritik hati pun yang kada bagus karena itu syarat daripada supaya kita mendapatkan madad atau sir daripada orang-orang saleh tadi. Terakhirlah daripada karamat sidin. Setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, apabila ada seorang dapat kesusahan atau kedukacita
daripada musibah dunia dan akhirat, maka datanglah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan bertawassul ia kepada Sayyidah Khadijah, melainkan Allah hilangkan kesusahannya dan kedukacitaannya itu diganti dengan kesukaan dan kelapangan. Setengah lagi daripada karamat beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Makkah datang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Tiba-tiba datang beberapa keturunan Rasulullah ziarah masuk ke hadapan kubur Sayyidah Khadijah, kemudian mereka usapkan debu makam itu kemudian dan ke muka dan badan mereka, lalu mengisyaratkan mereka kepada seorang tadi supaya datang ke hadapan kubur Sayyidah Khadijah dan menyuruh mereka supaya mencium debu yang ada di hadapan kubur Sayyidah Khadijah. Maka mencium dia, akan debu itu ternyata bersengatan wangi dan harum. Ini adalah sebagian karamat Sayyidah Khadijah, karena karamat ini penting bagi kita ya, kalau supaya kita tambah timbul cinta lawan Sayyidah Khadijah. Jadi dalam manaqib itu ada disebutkan karamat supaya menambah kecintaan kita lawan Sayyidah Khadijah tadi. Mudah-mudahan kita bertahan ya, kalau hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita, selalu menambah kebaikan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pembacaan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, anak keturunan kita daripada hamba-hamba yang saleh dan salihah. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadikan kepada diri kita, keluarga kita, tetangga kita, negara kita, daerah kita, kampung kita aman, damai, sejahtera, badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, terhindar daripada bala musibah, bencana dan adab. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pembacaan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu mengabulkan apa-apa yang kita pinta, apa-apa yang kita hajatkan daripada urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala tilkan niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءات هذه وغيرها ثوابا جزيلا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ولمشايخنا ومعلمنا وأجدادنا وجدتنا وخالنا وخالتنا وعمنا وعماتنا وجيراننا وإخواتنا وأخواتنا ولمن أحب وصل إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سيدة خديجة الكبرى وخصوصا إلى فاطمة الزهراء وإلى روح حج هذه بنت أسرى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار ونجاة له من النار اللهم انزل الرحمة والنعمة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
TV, masuk TV. Masuk TV. Masuk. Balik. Amat. Nah, yo, abah sinar, ya bersinar. Ini bapakmu. Nen, apa itu? Masuk TV, masuk TV. Ayo masuk ke anu kita. Buatan Mantap. Hai guys. Masuk TV nah. Masuk TV. Hah? Keluarga. Iya, dikirim. Paling lambat isok. Siaran langsung. Kita kejar apa? Masuk ke TV. Burak. Ke dalam no. Sok ke dalam. Nah, kita tahu dulu. Sok lagi. Berapa menit lagi? Selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang laki tadi keluar dari satu. Sandal tadi. Oh, ini yang itu lawang ini kopi. Yang apa? Bawangnya juga. Nah, ikutin lah. Acil ta buat dia cilena. Ana gasan kanang-kanangan. Parak sampai ya deh. Berapa menit lagi? Parak